kita atau DJP ada 74,69 NIK atau wajib pajak yang harus melakukan, jadi 74,69 wajib pajak. Nah, sampai saat ini, katakan data per 9 Juli, jadi data 9 Juli ini hari ini, itu Mas ya, bahwa yang sudah padan itu ada 74 juta sekian, lebih dikit itu. Jadi kalau kita misalnya kita bilang ataupun kita sebut dalam persentase itu ada 99,1%. Sebenarnya cukup tinggi Mas ya. Cukup tinggi, udah hampir semuanya kasarannya. Mas Rumadi, ini kita langsung bahas ke manfaat secara detailnya. Setelah masyarakat memadankan NIK ke NPWP, NIK dengan NPWP setelah dipadankan, manfaat yang didapatkan apa? Oke. Jadi tadi Mas Lenggeng sempat menyinggung bahwa selain menjadi nanti simple menjadi cuma satu kartu, satu nomor, satu kunci aja gitu ya. Gitu. Nah, ini juga telah saya jelaskan sebelumnya Mas Hari, Sobat Sonora. Ketika pergantian kunci, nanti yang dari kunci lama menjadi kunci baru NIK tadi, maka wajib pajak akan dapat menggunakan NIK untuk mengakses layanan perpajakan dari DJP. Jadi NPWP ditinggal dulu sementara. Oke. Nah, karena ini masih dalam masa peralihan, sebelum implementasi penuh NIK sebagai NPWP, maka memang wajib pajak baru dapat menggunakan NIK hanya untuk login ke aplikasi DJP online, kemudian untuk kepentingan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain, begitu. Nah, kemudian selain untuk mengakses layanan perpajakan, NIK yang sudah padan atau yang sudah valid dengan NPWP nanti akan digunakan oleh wajib pajak untuk menikmati layanan publik dan instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain atau yang kita kenal ILAP. Nah, jadi karena ini memang untuk satu data Indonesia, jadi harus digunakan di berbagai instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain. Nah, kalau sebelumnya menggunakan data NPWP dalam layanannya, kalau sekarang kita cukup menggunakan NIK. Nah, contoh layanan tersebut misalnya layanan untuk pencairan dana pemerintah, kemudian layanan ekspor impor, kemudian layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya, kemudian layanan pendirian badan usaha dan perizinan usaha, kemudian layanan administrasi pemerintahan selain yang diserahkan oleh DJP, dan terakhir ada layanan lain yang mensyaratkan NPWP. Kalau sebelumnya contoh segini Mas Ari, jadi kalau dulu mana KTP-nya, mana NPWP-nya. Nah, itu yang kadang-kadang ya. Sekarang cukup menunjukkan NIK itu sebagai identitas sebagai NPWP juga. Ada banyak sekali manfaat yang didapatkan untuk mengakses layanan publik dari tadi ya, instansi, lembaga, asosiasi dan juga pihak lainnya. Mulai di pencairan dari dana pemerintah sampai juga lainnya. Nah, saya geser lagi ke Mas Langgeng. Nah, kalau kita membicarakan soal data dari masyarakat gitu ya, ini tuh ada berapa banyak Mas jumlah NIK NPWP yang telah dipadankan? Masih banyak yang belum ternyata malahan, atau sebaliknya lebih mudah banyak masyarakat yang sadar. Menarik ya Mas Hari dan sahabat Sonora, mungkin kalau kami bisa menyampaikan informasi mungkin terkini ya terkait dengan mungkin progres pemadanan NIK dan NPWP ini, Mas Hari dan sahabat Sonora, bahwa kita atau DJP ada 74,69 NIK atau wajib pajak yang harus melakukan, jadi 74,69 wajib pajak. Nah, sampai saat ini, katakan data per 9 Juli, jadi data 9 Juli ini hari ini, itu Mas ya, bahwa yang sudah padan itu ada 74 juta sekian, lebih dikit itu. Jadi kalau kita misalnya kita bilang ataupun kita sebut dalam persentase itu ada 99,1%. Sebenarnya cukup tinggi Mas ya. Cukup tinggi, udah hampir semuanya kasarannya. Nah, sisanya tentunya ada sekitar 668 tadi ribu NIK yang belum divalidasi, atau mungkin kalau persentasenya berarti 0,9%. Nah, sebenarnya dari 0,9 tadi
sebabnya itu mungkin bermacam-macam itu Mas, beberapa yang bisa kami identifikasi. Misalnya kemungkinan orang tersebut sudah meninggal dunia tapi belum melapor. Artinya kan misalnya orang meninggal nih, udah meninggal nih, tapi ahli warisnya ataupun nggak melapor nih, ataupun sehingga kan NPO-nya masih aktif nih. Betul, Harusnya kan betul. diajukan penghapusan, dihapus saja Mas ketika sudah meninggal kan seperti itu. Harusnya kan seperti itu misalnya. Ataupun tadi ternyata ada wajib pajak yang katakan non efektif tadi Mas ya, misalnya dia sudah katakan nggak ada usaha terus non efektif, ya dia merasa nggak perlu lapor, nggak perlu apa gitu, sehingga ya udah wes diamkan saja, bisa juga. Atau mungkin juga misalnya gini, kayaknya katakan misalnya kayak Mas Hari nanti kemudian katakan sekarang belum padan, ternyata Mas Hari sudah tinggal di luar negeri gitu kan, sehingga kan nggak update atau nggak apa, kan saya sudah di luar negeri itu ya, mengapa saya padankan kan itu ya. Mungkin hal-hal itu yang menyebabkan di antara 668 juta itu Mas ya. Jadi harapannya ya tadi DJP menghimbau kepada masyarakat wajib pajak tadi belum padan, tolong segera untuk konfirmasi gitu Mas ya, konfirmasi mengapa kok belum dipadankan sebagainya, sehingga nanti ya tadi harapannya nanti bahwa sudah padan semua NIK NPWP tadi ya, karena tadi konsepnya ketika tadi katakan ada data ataupun NIK yang belum padan gitu ya, maka secara prinsip ketika nanti sudah diberlakukan penuh gitu ya, maka nanti akan terjadi gangguan atau hambatan ketika mengakses yang namanya layanan administrasi perpajakan. Itu sih secara konsep Mas. Oke. Intinya tuh ini semuanya untuk memudahkan masyarakat. Konsepnya iya, memudahkan Kedepannya, masyarakat, kepastian hukum itu sebenarnya yang kami tonjolkan sebenarnya Mas. Jadi kedepannya udah nggak ada lagi tuh cerita kita bahwa banyak sekali kartu yang Nah, harus iya, disetorkan. harapannya seperti itu Mas.